Hujan mengguyur deras di atas genteng rumah kayu reot itu, seolah langit pun menangisi nasib Raras. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Di dapur sempit yang hanya diterangi lampu minyak, ia meracik nasi goreng sisa semalam untuk suaminya, Darto. Lelaki itu duduk di ruang depan, merokok sambil menggulir layar ponsel, tak sedikit pun melirik istrinya yang lelah pulang kerja menjahit dari tetangga. "Ini nasi gorengnya, Mas," ucap Raras lirih, meletakkan piring dengan hati-hati. Darto hanya mendengus. "Makanan basi terus, hidupmu gak berubah-ubah. Gak bisa kaya, gak bisa nyenengin suami," hardiknya tajam, menusuk hati Raras seperti pisau. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Sudah terlalu sering suaminya merendahkannya, seakan-akan keberadaannya hanyalah beban. Malam itu, Darto pulang larut dalam keadaan mabuk. Dengan bau alkohol menyengat, ia menyeret Raras keluar kamar, melempar pakaian perempuan itu ke lantai. "Aku mau cerai. Kamu itu cuma perempuan kampung, gak punya masa depan. Lihat tuh Lilis, lebih cantik, lebih segar. Beda sama kamu yang cuma bisa kerja ngurusin dapur," teriaknya lantang. Jantung Raras serasa berhenti. Nama Lilis, gadis muda dari kampung sebelah, selama ini hanya ia dengar sebagai gosip. Tapi malam itu, kenyataan menghantamnya telak. Tangis Raras pecah di tengah dinginnya malam. Ia sujud di lantai, menggenggam baju-bajunya sendiri. Dalam diam, hatinya hancur, tapi ada bara kecil yang mulai menyala di dalam dada, kemarahan yang bukan untuk membalas, tapi untuk berubah. Ia memandang bayangan dirinya di cermin retak di sudut kamar. "Kalau aku pergi dari sini, aku gak akan kembali dalam keadaan yang sama," bisiknya pada diri sendiri. Keesokan harinya, tanpa pamit pada siapapun, Raras pergi ke agen penyalur tenaga kerja. Ia menandatangani kontrak menjadi TKW di Taiwan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tekad yang luar biasa. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri orang, tapi satu hal yang pasti, ia tak mau selamanya diinjak dan dihina. Warga kampung pun hanya bisa bergosip di balik pagar dan jendela. "Raras ditinggal Darto, sekarang mau jadi babu di luar negeri," kata seorang ibu-ibu sambil tertawa kecil. Tak ada yang tahu bahwa perempuan yang mereka hina itu akan kembali sebagai badai yang mengguncang kampung mereka. Dan ketika pesawat yang ditumpangi Raras lepas landas, ia menatap keluar jendela. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena janji yang ia genggam dalam hati, suatu hari ia akan pulang, bukan sebagai Raras yang dulu, tapi sebagai Raras yang akan membuat semua menunduk. 13 jam perjalanan di dalam pesawat membawa Raras ke negeri asing yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Taiwan. Angin musim dingin menyambutnya saat ia melangkah turun dari bandara Taoyuan. Dengan jaket pinjaman dari agensi dan tas kecil yang hanya berisi baju ganti, Raras menatap langit asing itu sambil menguatkan hati. "Aku bukan perempuan lemah lagi," gumamnya pelan, menggenggam koper dengan tangan yang mulai kapalan. Hari-hari pertamanya dipenuhi air mata. Raras bekerja sebagai perawat lansia bernama Nyonya Chen yang lumpuh. Bahasa menjadi tembok besar di awal. Ia sering dimarahi karena salah paham, tangannya gemetar saat mengganti popok, lututnya lelah menopang tubuh lansia berat setiap hari. Namun malam-malam penuh tangis itu ia ubah menjadi doa, sambil menatap foto ibu dan adiknya di rumah yang ia simpan di bawah bantal. 2 bulan pertama, Raras hanya makan roti tawar dan mie instan. Gajinya ia sisihkan semua, tak mau sedikit pun ia sia-siakan. Perlahan, ia belajar bahasa Mandarin, menulis catatan kecil di balik punggung tangan, belajar dari anak majikan yang kadang mengajarinya diam-diam. Ia tidak hanya ingin sekadar kerja, tapi menguasai. Disinilah harga dirinya sedang ditempa. Tahun pertama, Raras membuka tabungan pertama di Taiwan. Ia mulai menyisihkan untuk membeli tanah kecil di kampung. Ia juga belajar jualan online di sela-sela waktu istirahat, jualan baju prelovet Indonesia untuk sesama TKW. Dari sana, usahanya perlahan berkembang.
Saat rekan TKW lain sibuk libur di hari Minggu, Raras malah sibuk membungkus paket pesanan. Di setiap doa malam, bayangan wajah Darto terus muncul. Bukan karena ia merindukannya, tapi karena luka itu menjadi bahan bakar. Ia mengingat kembali malam saat ia diseret, dihina, dan dibuang seperti tak berarti. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia hanya perlu mengingat bagaimana suaminya menatapnya dengan jijik sambil menyebut kata beban. Tahun kedua, Raras menjadi lebih dari sekadar pekerja. Ia dipercaya mengatur keuangan rumah majikan, dan usaha online-nya menjalar ke teman-teman di Malaysia dan Hong Kong. Ia membeli mobil second hand kecil di Taiwan, belajar menyetir sendiri. Dari perempuan desa yang tak bisa bicara lantang, kini Raras menjadi wanita yang berdiri tegak, dengan kepala diangkat tinggi, bukan lagi tunduk karena takut. Dan di akhir tahun ketiga, kabar itu datang. Lewat status WhatsApp seorang tetangga kampung, Raras melihat foto pria yang pernah menghancurkannya, Darto, mengenakan jas murah dan tersenyum bersama perempuan lain yang tak asing, Lilis. Judulnya, Pernikahan Akbar Darto dan Lilis minggu ini. Bibir Raras tersenyum tipis. Bukan karena sakit hati, tapi karena saat itulah ia tahu, waktunya pulang. Sambil menatap mobil baru hasil kerja kerasnya yang mengilap di parkiran apartemen, Raras berdiri diam. Pakaiannya serba hitam, elegan. Rambut pendek sebahunya ia tata rapi. Ia menatap cermin dan berkata pelan, "Darto, tunggu aku. Kali ini bukan untuk memohon, tapi untuk membuatmu menyesal karena pernah melepas emas yang kamu anggap lumpur." Pagi itu langit mendung menggantung di atas kampung kecil di Jawa Barat, seolah tahu bahwa hari ini akan jadi hari yang tak biasa. Debu jalanan beterbangan saat sebuah mobil mewah berwarna hitam menggelinding perlahan melewati gapura kampung. Anak-anak berlari mengejarnya, warga mengintip dari balik tirai jendela, tak ada yang mengenali siapa penumpangnya. Mobil itu terlalu asing, terlalu mahal, terlalu mengintimidasi untuk ukuran kampung yang hanya biasa melihat motor bebek. Mobil berhenti tepat di depan rumah tua yang dulu pernah menjadi saksi penderitaan Raras. Dari dalam, pintu terbuka perlahan. Sepasang heels hitam menginjak tanah kampung itu, lalu muncul sosok perempuan berambut pendek sebahu, mengenakan gaun hitam panjang dengan potongan elegan. Wajahnya tenang, sorot matanya dingin. Tak ada lagi kerendahan hati yang dulu membuatnya diam saat diinjak. Ia berdiri dengan angkuh, dan menatap rumah masa lalunya seperti menatap luka yang telah sembuh menjadi bekas yang indah. "Raras." Suara serak terdengar dari bibir seorang tetangga yang berdiri mematung. Perempuan itu mendekat, nyaris tak percaya. "Gusti, itu Raras. Raras yang dulu ditinggal Darto." Bisikannya menggema cepat, dan hanya dalam beberapa menit, kerumunan mulai berdatangan. Orang-orang datang bukan hanya karena penasaran, tapi karena terkejut. Perempuan yang mereka kira telah hancur, kini berdiri di hadapan mereka seperti ratu. Raras hanya tersenyum tipis. Ia membuka bagasi dan mengeluarkan koper berwarna emas, lalu berjalan santai melewati kerumunan. Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Justru tatapan diamnya itu yang membuat semua orang membisu. Ibu-ibu penggosip yang dulu tertawa saat ia dicerai, kini hanya bisa menunduk malu. Anak-anak berhenti bermain, dan para lelaki kampung tak berkedip melihat perubahan mencolok wanita itu. Beberapa menit kemudian, kabar itu menyebar cepat ke penjuru kampung. Raras balik, TKW itu balik, bawa mobil gede, kaya banget, dan yang lebih mengejutkan, katanya dia mau datang ke pernikahan Darto. Suasana kampung pun berubah drastis. Warga yang tadinya sibuk mempersiapkan dekorasi pernikahan Darto Lilis, kini lebih tertarik membicarakan kembalinya Raras. Di dalam kamar kecil yang disewa sementara, Raras menatap pantulan dirinya di cermin. Tangannya menyisir rambut pendeknya dengan rapi, lalu memakai anting kecil berkilau. Ia mengeluarkan parfum mahal, menyemprotkan di pergelangan tangannya, dan berkata pelan, "Aku tidak datang untuk merusak, hanya ingin kalian tahu siapa yang dulu kalian buang." Malam harinya, kampung makin hiruk pikuk.
Tenda pernikahan Darto berdiri megah menurut ukuran kampung. Lampu kelap-kelip menggantung, dan lagu dangdut mengalun dari pengeras suara. Namun, di antara meriahnya pesta itu, ada ketegangan yang menyelinap. Warga mulai saling berbisik, menanti apakah benar Raras akan datang. Dan jika iya, apa yang akan terjadi? Dan tepat saat MC mulai memanggil pengantin menuju pelaminan, suara decitan ban terdengar dari kejauhan. Mobil mewah hitam itu muncul perlahan, lampu utamanya menyapu kerumunan tamu. Semua mata berbalik menatap. Darto yang sudah berdiri di pelaminan tiba-tiba kaku. Wajah Lilis memucat. Sorot lampu jatuh tepat ke arah gaun hitam itu. Perlahan, langkah elegan Raras mengayun menuju altar, dan seluruh kampung menahan napas. Langkah kaki Raras mengayun perlahan, penuh wibawa, menyusuri karpet merah pernikahan yang membentang menuju pelaminan. Suara musik tiba-tiba mengecil, seolah sadar ada energi besar yang masuk. Tamu-tamu yang tadinya tertawa dan bercengkerama kini diam membatu, mengikuti setiap gerak wanita bergaun hitam yang seperti muncul dari film balas dendam. Di pelaminan, Darto menegang, wajahnya pucat seperti orang habis melihat hantu masa lalu. "Selamat malam," suara Raras terdengar tenang, nyaris tanpa emosi, tapi cukup tajam untuk membelah keheningan. Lilis, mempelai perempuan, menatap penuh kebingungan. Ia memegang tangan Darto yang mulai berkeringat dingin. "Kamu siapa?" tanya Lilis dengan nada tinggi. Raras menoleh perlahan, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum simpul. "Saya hanya seorang undangan, tanpa nama," jawabnya datar. Seisi kampung tahu siapa dia, tapi tak seorang pun berani menyela. Warga kampung yang dulu mencibirnya kini hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Beberapa ibu mulai bisik-bisik, bahkan ada yang meneteskan air mata karena tersentuh. Ini bukan adegan sinetron, ini kenyataan. Wanita yang pernah dihina dan ditinggalkan, kini berdiri gagah di hari pernikahan mantan suaminya. Raras menyerahkan sebuah kotak kado kecil kepada Darto. Tangannya gemetar saat menerimanya. "Isi ini gak seberapa, tapi cukup untuk mengingatkan kamu, bahwa bukan aku yang kalah saat kamu buang aku dulu. Tapi kamu yang kehilangan seseorang yang tak akan pernah bisa kamu miliki lagi." Suaranya pelan, tapi mengguncang. Darto menunduk, nafasnya sesak. Lilis menatap suaminya dengan curiga. Raras selalu membalikkan badan, berjalan ke arah para tamu. Di sana, ia membagikan amplop putih kepada beberapa warga yang dulu menolongnya diam-diam. "Ini ucapan terima kasihku karena pernah menghibur aku saat aku dicaci. Sekarang aku bisa memberi lebih," katanya tulus, membuat banyak orang menangis. Tak ada kesombongan, hanya luka yang berubah jadi kekuatan. Seorang nenek tua yang dulu sering memberi Raras air saat ia pulang menjahit, memeluknya sambil menangis. "Anak baik, kamu udah buktiin kamu kuat. Kamu menang, Neng." Raras hanya tersenyum, memegang tangan si nenek dengan lembut. "Saya nggak mau menang, Nek. Saya cuma mau orang-orang tahu, harga diri perempuan nggak bisa dibuang semudah itu." Saat ia kembali menuju mobil, suara musik kembali diputar. Tapi kali ini sumbang. Darto duduk lemas, tak lagi tertawa seperti tadi. Lilis menatapnya dingin, sadar bahwa pesta ini sudah tercoreng oleh bayangan masa lalu yang tak pernah diselesaikan. Tamu-tamu pun mulai berbisik-bisik, membandingkan istri baru dengan wanita yang dulu dibuang. Dan sebelum pintu mobil tertutup, Raras menoleh sekali lagi ke arah pelaminan. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. "Terima kasih sudah menceraikan aku, Darto. Kalau tidak, aku mungkin masih jadi istrimu yang dicaci, bukan perempuan yang dicintai banyak orang hari ini." Suasana pernikahan yang semula meriah berubah tegang. Setelah mobil mewah Raras meninggalkan lokasi, Darto masih duduk di pelaminan seperti patung, matanya kosong menatap ke depan. Peluh membasahi pelipisnya, tangannya mencengkeram kotak kado dari Raras dengan gemetar. Suara tawa para tamu terdengar hambar di telinganya. Lilis yang duduk di sampingnya mulai gelisah.
berusaha menyentuh bahu Darto, tapi ditampik kasar. "Jangan sentuh aku dulu," desisnya pelan, tapi cukup menusuk. Kotak kecil pemberian Raras ia buka diam-diam. Di dalamnya ada selembar foto usang, foto mereka berdua saat masih menikah, tertawa di depan rumah kayu tua. Tapi yang membuat Darto benar-benar terguncang adalah selembar surat tulisan tangan yang diselipkan di balik foto itu. Kalimatnya pendek namun menghujam, "Aku bertahan saat kau hina, dan kini kau harus belajar kehilangan yang pernah tulus mencintaimu." Tulisan itu menghantam egonya, menyayat hati yang dulu tak pernah peduli. Lilis merengut, merasa terancam. "Itu dari dia?" tanyanya tajam, menunjuk surat yang kini sudah diremas Darto. Ia tak menjawab, hanya menatap kosong ke arah tanah. Dalam batinnya, ia dilanda badai yang tak mampu ia lawan. Selama ini ia yakin meninggalkan Raras adalah keputusan tepat, perempuan miskin yang tak bisa memenuhi ambisi dunianya. Tapi kini, ia sadar, perempuan yang ia remehkan justru bangkit dan membuat seluruh kampung tunduk dengan satu kedatangannya. Malam itu, di rumah barunya yang sepi, Darto tak bisa tidur. Lilis tidur di kamar lain karena bertengkar hebat setelah pesta usai. Darto duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponsel dengan foto-foto Raras saat mereka masih bahagia. Ia membuka media sosial dan mendapati akun Raras kini dipenuhi pujian dan dukungan. Banyak TKW lain yang memanggilnya inspirasi dan pejuang. Ia membaca setiap komentar dengan wajah pias. "Dulu aku yang paling mengenal dia. Tapi aku juga yang paling menyakitinya," pikirnya pilu. Keesokan harinya, wajah Darto tampak murung di hadapan warga. Ia berjalan ke warung kopi seperti biasa, tapi tak ada lagi yang menyapanya hangat. Justru orang-orang mulai membicarakannya di belakang, menyebutnya lelaki paling bodoh di kampung. Ada yang bilang, "Kalau aja aku dulu punya istri kayak Raras, pasti aku jaga mati-matian." Darto pura-pura tak dengar, tapi hatinya remuk mendengar itu semua. Lilis pun berubah sikap. Ia jadi lebih dingin, lebih curiga. "Kamu masih mikirin dia, ya?" tuduhnya di dapur suatu pagi. Darto terdiam. Ia tak punya jawaban. Karena diam-diam, bayangan Raras muncul di setiap detik hidupnya. Bahkan saat ia memandang Lilis, ia merasa kosong. "Aku telah kehilangan satu-satunya perempuan yang tulus," batinnya pilu. Dan pada suatu malam, Darto berdiri di depan rumah tua tempat ia dulu tinggal bersama Raras. Rumah itu kini kosong, kusam, tapi menyimpan banyak kenangan. Ia berdiri lama di sana, menyesap udara malam yang dingin. Dalam diam, ia berbisik pelan, "Maaf, Raras, kamu benar-benar bukan perempuan yang pantas aku buang. Tapi maaf yang datang terlambat, hanya tinggal gema, tak pernah sampai pada hati yang sudah sembuh dan menjauh." Sepekan setelah pernikahan yang berubah menjadi buah bibir sekampung, hidup Darto mulai digerus oleh penyesalan. Usahanya di bengkel motor perlahan sepi. Pelanggan yang biasanya antre, satu persatu berhenti datang. Orang-orang tidak lagi menghormatinya, bahkan kerap menyindir halus. "Kalau bisa milih, saya lebih percaya bengkel yang dijaga orang setia," kata seorang pelanggan lama sebelum pergi tanpa jadi memperbaiki motornya. Lilis pun tak lagi menunjukkan sikap manis seperti dulu. Rumah tangga mereka terasa seperti dua orang asing yang tinggal di atap yang sama. Di meja makan, mereka tak bicara. Di tempat tidur, mereka tidur saling membelakangi. Lilis merasa Darto belum benar-benar melupakan Raras. Dan Darto, ia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri, hati kecilnya masih terikat pada wanita yang telah ia hancurkan. Sementara itu, nama Raras justru makin harum. Banyak warga mulai membicarakannya bukan hanya sebagai TKW sukses, tapi simbol kekuatan perempuan desa yang bangkit dari keterpurukan. Beberapa gadis muda diam-diam menjadikannya panutan. Bahkan Pak RT mengusulkan agar ia diundang menjadi pembicara saat acara pelatihan UMKM bulan depan. "Wanita itu harus dihormati," katanya bangga. Darto mendengar semua itu dengan perasaan bercampur antara kagum dan sakit hati.
Bukan karena benci, tapi karena tahu, semua itu bisa saja ia alami bersama Raras, jika saja dulu ia tidak dibutakan ego. Ia mulai sulit tidur. Malam-malamnya diisi dengan membolak-balik foto lama, mendengarkan suara Raras lewat rekaman lama di ponselnya. Di satu titik, ia bahkan sempat mengetik pesan panjang yang isinya penuh permintaan maaf, namun tak pernah dikirim. Di bengkel, Darto lebih banyak termenung. Tangannya gemetar saat mengganti oli, pikirannya melayang ke saat Raras menyuguhkan kopi di pagi hari, dengan senyum tulus walau sering dimarahi. "Aku bukan kehilangan istri, aku kehilangan cahaya," gumamnya pelan. Seorang temannya yang mendengar hanya menggeleng. "Baru nyadar sekarang. Semua orang juga tahu dia emas, cuma kamu yang anggap lumpur." Puncaknya terjadi ketika Darto mencoba menjual motor kesayangannya untuk menutup utang karena usahanya makin merugi. Motor itu dulu ia beli saat masih bersama Raras. Ia duduk di depan motor itu lama, seperti tak rela. Namun akhirnya, ia tahu, semua harus dibayar. Bukan hanya harta, tapi juga harga diri dan cinta yang tak bisa dibeli lagi dengan apapun. Sore itu, saat hujan turun deras, Darto duduk di emperan bengkel yang nyaris tutup. Di tangannya, terselip brosur kecil yang dibagikan Pak RT, pelatihan usaha mandiri, pembicara, Raras, mantan TKW sukses. Ia menatap nama itu lama sekali. Tak sanggup datang, tapi juga tak bisa berhenti memikirkan. Ia menunduk, air hujan membasahi celana dan wajahnya. Tapi bukan hanya hujan, di pipinya juga jatuh setetes air mata. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya ia tahu, penyesalan paling mahal adalah kehilangan seseorang yang sudah terlanjur pergi dengan tenang. Langit cerah menaungi lapangan kampung siang itu. Warga berkumpul di bawah tenda putih sederhana, duduk di kursi plastik, mengenakan pakaian terbaik mereka. Spanduk besar membentang di belakang panggung kecil bertuliskan, pelatihan usaha mandiri, bersama Raras, mantan TKW sukses. Tak ada yang menyangka, wanita yang dulu dicibir kini berdiri sebagai narasumber, menjadi cahaya baru bagi banyak perempuan desa. Raras melangkah mantap ke atas panggung dengan setelan kemeja putih dan celana panjang hitam. Rambut pendeknya dibiarkan tergerai rapi. Senyum tenangnya menyapu kerumunan. Sorot matanya tak lagi penuh luka, melainkan ketegasan dan keyakinan. Warga menyambutnya dengan tepuk tangan panjang. Beberapa perempuan bahkan berdiri dan memberi hormat kecil sebagai bentuk penghargaan. Dari kejauhan, di balik kerumunan warga, Darto berdiri diam. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi hitam untuk menyamarkan diri. Tapi matanya tak lepas dari Raras. Jantungnya berdebar setiap kali suara lembut Raras menggema melalui pengeras suara. Ia berdiri di balik pohon, menyembunyikan tubuh dan rasa malu yang membungkusnya. "Dulu, saya pernah merasa hidup saya berakhir ketika ditinggalkan suami. Saya dianggap tak berguna, hanya karena tak bisa memenuhi harapan. Tapi Tuhan memberi saya kesempatan kedua, bukan untuk balas dendam, tapi untuk berdiri kembali," ucap Raras dengan suara tegas. Suara itu mengguncang hati banyak orang, termasuk Darto yang matanya mulai berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana semua orang memandang Raras dengan hormat, bukan iba. Mereka tidak melihat seorang mantan istri yang dicampakkan, tapi sosok perempuan tangguh yang menolak hancur. Raras berbagi kisah tentang bekerja di Taiwan, tentang jatuh bangun di negeri orang, tentang makan mie instan berhari-hari agar bisa menabung, hingga akhirnya bisa buka usaha sendiri. "Saya berdiri di sini bukan karena saya kuat, tapi karena saya memilih untuk tidak terus-menerus merasa lemah," lanjutnya, suaranya mulai bergetar. "Saya ingin setiap perempuan di sini tahu, harga diri kita bukan ditentukan oleh siapa yang mencintai atau meninggalkan kita, tapi oleh seberapa besar kita mencintai dan menghargai diri sendiri." Darto menggigit bibir, tak kuat lagi menahan emosi. Ia menunduk, tangan mengepal. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kehilangan Raras bukan sekadar kehilangan pasangan. Ia kehilangan kesempatan untuk tumbuh bersama seseorang yang luar biasa. Ia ingin melangkah maju,
bicara, meminta maaf, namun kakinya seperti tertancap. Ia sadar, panggung itu bukan lagi miliknya. Dunia Raras telah jauh meninggalkannya. Saat acara selesai, Raras turun dari panggung dan dikerumuni warga yang ingin bersalaman. Senyumnya tetap hangat, tutur katanya lembut. Di antara kerumunan itu, ia sempat menoleh ke arah pohon besar di ujung lapangan, tempat Darto berdiri. Pandangan mereka bertemu sejenak. Raras hanya tersenyum, lalu menunduk sopan. Tanpa dendam, tanpa harapan. Karena ia tahu, kadang maaf itu tidak perlu diucap, cukup dibuktikan dengan berdiri lebih tinggi dari luka. Langit mulai meredup saat Raras berjalan pelan meninggalkan lapangan kampung. Warga masih menyalami dan mengucapkan terima kasih dengan mata berbinar. Tapi di dalam hatinya, ada satu titik sunyi yang hanya ia tahu, sebuah pertempuran batin antara luka lama dan ketenangan baru. Ia tahu hari ini bukan tentang membanggakan kemenangan, tapi tentang menegaskan siapa dirinya kini, seorang perempuan yang tak lagi tunduk pada masa lalu. Di ujung jalan kecil, Darto akhirnya memberanikan diri muncul dari balik pohon. Langkahnya berat, tubuhnya sedikit gemetar. Ia menatap Raras yang sedang menyalami seorang ibu muda. "Raras," panggilnya pelan. Suara itu bagai hantaman bagi keduanya. Raras menghentikan langkahnya, menoleh perlahan. Tak ada kejutan di matanya, hanya keheningan yang matang dari jiwa yang sudah terlalu lama sembuh. Darto mendekat dengan wajah lelah dan penuh penyesalan. Aku minta maaf," katanya nyaris berbisik. "Aku tahu, aku nggak pantas diampuni. Tapi aku tetap harus bilang. Setiap malam aku dihantui apa yang aku lakukan ke kamu." Ia menunduk, tak berani menatap mata wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa hati. Raras tersenyum tipis. "Maaf itu bukan buat aku, tuh. Tapi buat dirimu sendiri. Aku sudah memaafkan kamu, bahkan sebelum kamu sadar pernah menyakiti." Kalimat itu membuat dada Darto semakin sesak. Ia berharap dimaki, dimarahi, agar rasa bersalahnya menemukan penebusan. Tapi justru ketenangan Raraslah yang membuat ia hancur lebih dalam. "Kamu nggak marah?" tanya Darto nyaris putus asa. Raras menggeleng. "Dulu aku pernah marah. Pernah ingin dunia membalas semua yang kamu lakukan. Tapi makin kesini, aku sadar, balas dendam terbaik bukan dengan membalas perlakuan orang, tapi dengan membuktikan bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa mereka." Ucapannya sederhana, tapi mengguncang, seperti pisau halus yang menusuk perlahan. Darto terdiam. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Ia hanya bisa menatap perempuan yang berdiri tegak di hadapannya, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai simbol dari apa yang tak pernah bisa ia miliki lagi, ketulusan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Ia tahu, ia terlambat. Dunia Raras sudah jauh melampaui luka yang ia torehkan dulu. Raras selalu melangkah pergi, tak menoleh ke belakang, tak membawa dendam. Hanya meninggalkan jejak yang akan terus diingat seumur hidup oleh pria yang pernah mencampakkannya. Darto hanya bisa berdiri diam, menatap punggung wanita itu yang semakin menjauh, seperti harapan yang tak akan pernah bisa dikejar lagi. Dan kampung itu kini punya cerita yang akan selalu dikenang, tentang seorang perempuan sederhana asal Jawa Barat, berambut pendek dan bergaun hitam, yang pulang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri perempuan tak bisa diukur dari cinta yang ditinggalkan, melainkan dari keberanian untuk bangkit dan melangkah tanpa menoleh.